Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutriana Putri dari Prodi Bioteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bioteknologi dan Restorasi Lahan Tambang yang berjudul Restorasi Wilayah Pertambangan di PT Virtu Dragon Nickel Industri atau PT VDNI. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja presentasinya kita mulai. PT Virtu Dragon Nickel Industri atau VDNI merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang smelter biji nikel dan mulai beroperasi pada tahun 2016. PT ini terletak di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. PT VDNI menjadi salah satu objek vital nasional subbidang mineral dan batubara berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 77K/90/MEM/2019. Produksi smelter di PT VDNI ini mencapai kapasitas produksi sebanyak 600.000 sampai 800.000 ton nikel per tahun, sehingga menjadikannya sebagai pabrik smelter nikel terbesar di Indonesia. Selanjutnya, smelter biji nikel akan diolah menghasilkan produk akhir yaitu nikel pig iron atau NPI. Baik, adapun kegiatan operasional di PT VDNI ini yaitu mendirikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan kapasitas total sebesar 530 MW. Selain itu, untuk perkiraan konsumsi batu bara mencapai 15.000 ton per bulan. Selain itu, PT VDNI juga menjalin kerjasama pengamanan dengan Komando Distrik Militer 1417 dengan tujuan menjamin situasi keamanan masyarakat yang bebas konflik horizontal. Adapun pelaksana dari Komando Distrik Militer Kendari ialah Komando Rayon Militer Sampara beserta jajaran Babinsa yang mempunyai wilayah binaan di Kecamatan Morosi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai PT VDNI. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini mengenai aktivitas di PT VDNI. Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan yang menjadi surga bawah laut berkelas dunia. Wilayah daratan sebagian besar terdiri dari deretan perbukitan dan hutan tropis yang dianugerahi dengan potensi sumber daya alam yang kaya. Sehingga jika bijak dalam mengelolanya, akan menjadi kejayaan bagi bangsa dan negara. PT Virtu Dragon Nickel Industri atau PT VDNI didirikan di Indonesia pada tahun 2014. Dengan wilayah operasi di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Merupakan anak perusahaan dari Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd. yang merupakan perusahaan terkemuka dalam bidang ferronikel. PT VDNI saat ini sedang membangun fasilitas pengembangan, pengolahan, dan pemurnian nikel di area seluas sekitar 100 hektar dalam kawasan industri 2.200 hektar yang akan siap beroperasi penuh pada tahun 2019. Fasilitas tersebut meliputi pembangunan pabrik pengecoran dan peleburan nikel pig iron atau NPI dengan kadar nikel 10% sampai 12%. Yang terdiri dari 15 tungku RKEF atau Rotary Kiln Electric Furnace dengan kapasitas produksi atau output hingga 600.000 sampai 800.000 metrik ton NPI per tahun. Untuk menunjang mobilitas dan ekspor impor produk NPI, PT VDNI juga membangun dermaga sendiri dengan kapasitas sekitar 2.500.000 DWT per tahun. Kedepannya, fasilitas pengembangan, pengolahan, dan pemurnian nikel PT VDNI akan menjadi yang terbesar dalam industri smelter di Indonesia. Besarnya skala pembangunan fasilitas pengembangan, pengolahan, dan pemurnian nikel PT VDNI di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
tentu akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah. PT VDNI berkomitmen untuk menjadi perusahaan industri smelter berkelas dunia. Mengangkat perekonomian, serta menyerap tenaga kerja putra-putri daerah. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting. Selalu profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, PT VDNI terus melakukan peningkatan keterampilan dalam pengolahan dan pemurnian nikel. Salah satu program yang sudah dilakukan adalah memberangkatkan puluhan putra-putri daerah terbaik untuk ikut dalam program studi khusus peleburan logam dan pembangkit listrik di universitas ternama di Republik Rakyat Tiongkok. Putra-putri daerah terbaik ini akan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia untuk kemajuan bangsa dan negara. Didukung dengan peralatan dan teknologi modern untuk menunjang operasional perusahaan supaya berjalan efisien dan ramah lingkungan. Sebagai perusahaan pengolahan biji nikel yang berbasis sumber daya alam, PT VDNI menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya dibangun untuk memberikan rasa aman bagi karyawan. Dengan profesionalisme, keselamatan kerja dan operasional perusahaan pengembangan, pengolahan dan pemurnian nikel berkualitas dunia. Bersama-sama menuju masa depan. Menjadi yang terbesar dalam industri smelter. PT Virtu Dragon Nickel Industry. Aktivitas pertambangan nikel dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah meningkatnya pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja, dan devisa negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya degradasi lingkungan, tanah, dan air sebagai sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk mengatasi beberapa permasalahan atau dampak buruk akibat aktivitas pertambangan, maka dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan restorasi lahan tambang. Yang pertama itu ada pemberian bahan organik, di mana meliputi pemberian kompos. Nah, kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Yang kedua ada pemberian pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya itu hewan ternak yang diberikan pada lahan pertanian atau lahan bekas tambang untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Nah, yang ketiga ada pemberian bokasi. Nah, bokasi ini adalah sebuah metode pengomposan yang dapat menggunakan starter aerobik maupun anaerobik untuk mengkomposkan bahan organik, misalnya campuran molasses, air, starter mikroorganisme, dan sekam padi. Nah, selain itu, terdapat juga aplikasi teknologi yaitu briquette cockpit, di mana briquette cockpit ini dikenal sebagai media tanam paling efektif di lahan kritis dan
pasca tambang. Nah, teknologi ini sudah diuji coba pada tanaman albasia yang ditanam di mana pada usia 6 bulan ini dapat mencapai tinggi 1,5 meter dan usia 18 bulan ini sudah dapat mencapai tinggi pohon sebesar 4 meter. Selain pemberian bahan organik, terdapat cara juga yaitu melalui fitoremediasi. Nah, pada fitoremediasi ini, pencemar tanah berupa logam berat akan dimobilisasi, didetoksifikasi, atau diakumulasi pada organ tanaman sehingga pencemar tersebut berkurang atau tidak lagi berbahaya bagi lingkungan. Namun, tidak semua jenis tanaman dapat dimanfaatkan sebagai agen fitoremediasi. Setidaknya ada beberapa karakteristik unggul dalam memilih tanaman sebagai agen fitoremediasi, diantaranya mudah tumbuh dan memiliki biomasa yang cukup besar dalam waktu singkat sehingga dapat mengakumulasi pencemar dalam jumlah besar, serta memiliki sistem perakaran yang cukup panjang sehingga dapat menjangkau pencemar di tanah. Nah, salah satu tumbuhan yang dijadikan sebagai agen fitoremediasi yaitu tumbuhan pionir lokal. Tumbuhan ini sudah diujikan pada tanah bekas tambang di PT Antam Pomala dan hasilnya menunjukkan bahwa tumbuhan ini toleran terhadap konsentrasi logam berat. Nah, selanjutnya ada revegetasi tanaman lokal, di mana revegetasi ini adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman tanaman lokal dan pemeliharaan pada tanah bekas tambang. Adapun contoh tanamannya itu ada pohon kayu putih dan pohon akasia. Nah, selanjutnya upaya restorasi dengan bioremediasi. Bioremediasi adalah salah satu teknologi untuk mengatasi permasalahan kontaminasi logam berat di dalam tanah, yaitu melalui penggunaan agensi hayati atau mikroba. Nah, mikroba akan menggunakan logam sebagai aktivator, enzim atau aseptor elektron untuk pertumbuhannya, sehingga logam menjadi tidak berbahaya di lingkungan. Contohnya itu ada fungi Mycorrhiza arbuscula atau AMF. Nah, mikroba tanah juga akan aktif bersimbiosis dengan tanaman pada lahan bekas tambang, sehingga tanaman tersebut akan menjadi lebih tahan tumbuh pada lahan bekas tambang yang mempunyai kandungan logam berat yang tinggi. Salah satu mikroorganisme yang mendominasi dalam ekosistem tanah yang dapat memperbaiki fungsi lahan adalah fungi atau jamur. Fungi dapat membantu memindahkan fosfor dan nitrogen dari dalam tanah ke tubuh tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Terdapat 3 kelompok fungi tanah yang dapat membantu memperbaiki keseimbangan lahan, utamanya di lahan pertambangan, yaitu antara lain ada Aspergillus, ada Eupenicillium, dan Penicillium. Fungi memiliki keistimewaan yaitu adaptif terhadap berbagai kondisi tanah dan memiliki kemampuan menguraikan bahan organik dan membantu proses pembentukan mineral di dalam tanah. Dalam mendukung strategi pemulihan lingkungan tercemar dengan bioremediasi, pemerintah Indonesia telah membuat instrumen hukum yang mengatur standar kegiatan bioremediasi untuk mengatasi lingkungan tercemar akibat kegiatan pertambangan dan perminyakan serta bentuk pencemaran lainnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis dan pengelolaan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis dan telah mencantumkan bahwa bioremediasi dilakukan dengan menggunakan mikroba lokal. Baik, itulah tadi presentasi dan pemaparan materi dari saya mengenai restorasi wilayah pertambangan di PT Virtu Dragon Nickel Industri atau PT VDNI. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.